Alhamdulillah Pak, masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan semua sahabat dan mbak semua. Harapan semua sehat, tidak kurang suatu apa mbaknya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan coba berbagi tips bagaimana cara mengganti termostat ya. Dan untuk kali ini yang saya kerjakan yaitu di Daihatsu Taruna, yang mana proses pergantian itu lumayan sangat susah ya. Jadi untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu melepas aki dari dudukannya. Dan sekiranya ini juga mengganggu, nanti kita lepas baut yang di sini sama yang di sini. Ada baut juga di sini Mbak, sama yang ini. Itu harus kita ganti. Kita lepas ini, nanti dilepas kalau mengalami kesulitan ya. Untuk tipe Daihatsu model ini memang agak ribet Mbak ya untuk pergantian termostat Mbak ya, karena letaknya yang di dalam sana Mbak. Tapi sebelum itu kita harus kita lakukan yaitu menguras air radiator dulu. Untuk letak tutup radiator ada di sana. Tidak kelihatan Mbak ya. Kita tunggu sampai airnya habis Mbak ya. Ini. Oh, tidak perlu ya. Tidak perlu kita tunggu sampai airnya habis karena tidak panas ya. Jadi saya sarankan sebelum melakukan pelepasan radiator harus dikosongkan dulu airnya, satu itu. Yang kedua wajib diingat posisi mesin harus dalam kondisi dingin atau posisi pagi hari bagusnya. Baut yang perlu dilepas ada 3. Bagian sana 1 Mbak ya, ada 3 baut. Bagian bawah 1, bukan bawah ya Mbak ya, samping kiri, samping kanan, dan di sana 1. Dan hati-hati karena di sini untuk yang EV ya, atau yang injeksi ada kabel yang menuju ke alternator. Di situ kita lepas dulu soketnya, atau kita juga sedikit berhati-hati sebelum melepas. Jadi kesimpulannya, kenapa tadi saya bilang kok dibuang dulu airnya, supaya nanti airnya tidak tumpah dan mengenai alternator Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, saya coba buka ya. Untuk pembukaan menggunakan obeng seperti ini. Kalau kunci L itu terlalu panjang Mbak ya, tunggu dulu.
kok kunci L, kunci tunggu dulu Mbak, saya ambil. Kalau menggunakan kunci seperti ini Mbak, itu terlalu panjang, tidak bisa. Bisa menggunakan perantara seperti ini ya Mbak, nanti ditarik-tarik begini yang bisa bergerak. Cuman ini saya punya ini sudah rusak Mbak, ini sudah rusak. Yang kecil masih bagus, tapi kecil matanya tidak bisa digunakan. Oke Mbak, saya coba buka, tapi bagaimana saya memegang kamera sambil buka ya. Sini akan saya perlihatkan. Tanpa melepas dudukan aki Mbak ya. Ini agak sedikit susah. Jadi dilepas dulu dudukan akinya Mbak kalau susah Mbak. Dilepas dulu dudukan akinya. Jadi di sini kita tidak perlu membongkar yang lainnya Mbak ya. Maksudnya yang lainnya itu yang di sana satu Mbak ya. Itu Mbak yang di ujung sana. Kunci yang dipakai 10 Mbak ya, kunci 10 ya. Jadi saya sarankan, saya warning sekali lagi, dalam proses pembongkaran harus dalam posisi kondisi mesin dingin Mbak. Karena apa? Banyak kasus pembongkaran termostat atau pergantian termostat itu mengalami baut yang patah di dalam. Dan mohon maaf tadi saya skip ya untuk video pelepasan aki. Saya rasa untuk pelepasan aki sudah tahu semua ya. Dan satu lagi Mbak, untuk baut ini jika mungkin, maaf tangan kiri karena tangan kanan pegang kamera Mbak. Untuk baut ini jika nanti mungkin sudah dikira meragukan, mending diganti Mbak. Mending diganti saja bautnya ya. Jangan tidak diganti karena ini kan berbau kena air atau apa Mbak. Jadi kalau sekiranya meragukan bautnya untuk dipasang kembali, saya sarankan diganti dan pilih kualitas baut yang bagus.
keras yang satu mbah. Oke mbak, sudah terlepas semua untuk bautnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan melepas dengan susah, diketuk-ketuk sedikit mbak ya, karena kan ada lemnya mbak. Ini agak keras saya buka mbak. Bautnya 3 biji sudah terbuka semua, tapi susah dibuka. Bisa dilihat enggak? Terbuka ya. Ada sedikit karat. Kira-kira seperti itu mbak. Kira-kira seperti itu penampakannya. Karena kita buka agak susah mbak ya, kita buka agak susah. Saya ambil lebeng dulu mbak. Kita sedikit cungkil jika mengalami kesusahan. Kita sedikit cungkil karena ada lem mbak. Karena ini kan mau diganti juga mbak. Nah ini seperti saya bilang mbak ya, ada airnya. Di sini kemarin waktu ngetes pakai air biasa tuh loh mbak, bisa dilihat ya. Sebentar saja pakai air biasa sudah karatnya muncul ya. Kemarin saya tes pakai air biasa mbak, ini belum pakai coolant ya. Bisa dilihat ya, sampai begitu. Kembali ke termostat mbak. Oke mbak, ini yang saya modif lalu mbak ya. Di sini saya akan pasang termostat yang kita modif ya mbak ya. Termostat baru tapi dimodif mbak ya. Kalau ini lalu kan termostat lama tapi dimodif dengan per dibalik. Yang ini per tidak dibalik tapi tetap diganjal. Untuk videonya ada di video sebelumnya mbak ya. Dan buat yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu ya. Kayaknya ketinggalan karetnya nih mbak. Ini ada karetnya ya, harusnya ada karetnya. Saya cek dulu. Benar saja mbak, ketinggalan ya, ini karetnya. Ini yang lama, ini yang baru mbak. Baru tapi dimodif mbak ya. Kenapa kok baru harus dimodif ya? Karena memang bukan yang ori mbak ya. Kalau yang ori mungkin kalau kita cek mungkin akurat ya, kita rebus. Cuma jadi masalah kalau tidak salah ingat tuh yang ori itu, termostat yang ori itu kisaran 600-an mbak, sedangkan ini cuma 70.000 ya. Menurut dari sini sih ori ya, ini ya di sini ya, sini spar ya, di sini bisa dilihat genuine spar, tapi ya begitulah mbak. Sudah menjadi rahasia umum ya. Oke mbak, saatnya pemasangan, tapi saya keringkan dulu yang di sana, saya bersihkan mbak ya. Karena dan satu lagi mbak, untuk pemakaian lem saya sarankan menggunakan produk wood ya. Produk wood, saya bukannya promo di sini, saya sarankan menggunakan produk wood. Itu akan lebih kuat dan tapi harganya agak sedikit mahal ya, mungkin sekitar 80 sampai 120 harga lemnya. Itu bagus mbak, tidak saya ragukan lagi. Dan kebetulan saya punya habis, dan ini kondisi saya bikin video sedikit pagi mbak. Karena apa, posisi di pinggir jalan, kalau siang itu suaranya ramai sekali ya. Sedangkan ini kondisi pagi sudah banyak kendaraan lewat ya. Saya bikin pagi dan saya mau beli, toko belum buka mbak, toko belum buka ya. Dan di sini saya masih ada sisa-sisa lem yang ini,
produk ini. Jadi saya pakai saja ini untuk bikin tutorial Mbak ya. Saya bersihkan dulu untuk yang di sana Mbak. Kita bersihkan, kita lap, jangan sampai ada kotoran ya Mbak ya. Sebelum kita pasang lem, kita bersihkan dan nanti pasangnya seperti ini. Centilan ini harus taruh posisi di atas. Ya, bisa dilihat Mbak ya, ada centilan ini. Ini ada centilan ini Mbak ya. Ada centilan ini. Ini Mbak, ini posisinya nanti di atas. Jadi posisinya nanti begini di atas. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, nanti saya bersihkan dulu Mbak ya. Oh iya Mbak, ada yang ketinggalan Mbak ya, ada yang ketinggalan. Untuk yang karbu mungkin tidak perlu data ya, mungkin yang karbu tidak ada ininya. Dan untuk yang heavy itu ini dibuka ya. Ada besi ini. Posisinya seperti ini, saya lupa tadi ya. Jadi ini dibuka dulu juga supaya tidak menghalangi. Dibuka dulu besi pangkon ya, besi untuk pangkon ini kita harus buka terlebih dahulu Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Sebelum proses pemasangan Mbak, dibersihkan dulu ya, baik di dalam atau di sini. Maaf, tangan kiri Mbak. Baik yang di sana ataupun yang di sini dibersihkan dulu, terus cuci sampai bersih, tunggu kering Mbak. Setelah kering baru diberikan lem di dalam sana, di sini di pinggirannya, sama di termostatnya sedikit diberi tipis-tipis ya untuk di bagian termostat. Kira-kira seperti itu Mbak. Saya coba berikan lem dulu Mbak ya. Oke Mbak, sudah saya berikan lem Mbak ya. Satu catatan yang perlu diingat, di dalam sana Mbak, ini sudah saya di dalam sana. Nah itu sudah saya berikan lem Mbak. Di situ saya berikan lem agak sedikit banyak. Karena apa? Saya punya sudah agak sedikit apa Mbak? Agak sedikit saya zoom dulu. Sudah agak sedikit kropos Mbak ya. Jadi saya berikan lem sedikit banyak. Jadi buat punya sahabat dan sobat semua yang mungkin masih bagus untuk slot termostatnya, tidak perlu menggunakan banyak lem. Karena apa? Karena lem itu juga menjadi biang kerok, yang mana sisa-sisa lem nanti jika tidak tepat atau mungkin lari ke dalam atau bagaimana, bisa lari ke radiator, yang mana bisa menyumbat radiator Mbak. Jadi untuk pemasangan lem, penempatan lem setelah dikasih lem Mbak, pastikan dibuang di sisi-sisinya. Jangan sampai nanti menyisakan banyak, yang mana bisa lepas dan mengotori, menyumbat radiator Mbak. Dan untuk proses pemasangannya di sini saya agak kesulitan. Karena ruangnya yang tidak ada Mbak. Jadi posisi pin itu harus di atas Mbak. Posisi pin itu harus di atas. Posisi pin itu harus pas di atas. Kira-kira seperti itu Mbak. Ini proses setelah terpasang. Posisi pin harus di atas Mbak ya. Posisi pin harus di atas, itu bisa dilihat Mbak ya. Ini sudah saya pasang. Saya rapikan dulu untuk lemnya Mbak. Setelah terpasang saya rapikan lemnya. Oke Mbak, setelah kita rapikan lemnya, di sini saya berikan lem sedikit. Yang penting ada Mbak ya, tipis-tipis saja, yang penting ada. Nah di sini Mbak,
Di sini kita perlu buang di ujung-ujung sini ya, di ujungnya. Contoh seperti ini, saya kasih begini, supaya apa, nanti sisa-sisa lemnya itu tidak jatuh. Dan kalau seperti ini mungkin meminimis sisa-sisa lem. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, di bagian pinggir-pinggir ini kita buang. Di sini agak kesulitan saya, Mbak ya, karena sambil memegang kamera. Nah, setelah itu kita pasang, Mbak. Setelah itu baru kita pasang. Nah, begini. Kita pasang anunya. Cuma di sini mungkin sedikit agak kesulitan ya. Agak kesulitan, Mbak ya. Saya pause dulu, Mbak ya, karena tidak bisa sambil pegang kamera. Oke, Mbak, di sini proses pemasangan baut, Mbak ya. Sekali lagi saya ingatkan, Mbak, jika bautnya mungkin berkarat atau apa, sekalian ganti, Mbak ya. Cari produk yang bagus, sekalian ganti dengan baut yang baru. Karena, dan satu lagi, jika membuka dan memasang, usahakan posisi mesin dalam kondisi dingin, Mbak. Nanti mungkin lain kali yang ini, Mbak, perlu dilepas ya. Dudukan akinya perlu dilepas. Ini kan saya tidak lepas karena saya biasa tidak selepas, Mbak. Cuman kalau bagi yang susah, kesulitan, harus dilepas untuk mempermudah, Mbak ya. Tinggal satu baut ini agak susah, Mbak. Aduh, jatuh, Mbak. Tunggu dulu, Mbak. Nah, sudah ya. Sudah, saya rasa sudah kencang semua, Mbak ya. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak, untuk proses pemasangan termostat di Daihatsu Taruna ya. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan melepas dan memasang termostat dalam kondisi mesin panas. Usahakan kondisi mesin dingin, Mbak. Jangan sembrono ya, karena banyak kasus baik perorangan ataupun montir ini ya, di kasus ini mengalami kesusahan dan bisa malah tidak sedikit yang mengalami patah baut di dalam. Itu malah menjadi PR yang berkepanjangan, satu itu. Dan untuk cara saya ya seperti ini, Mbak ya. Dalam beberapa kasus ada beberapa sahabat mungkin yang harus melepas power steering. Yang jadi masalah menurut saya itu tidak perlu ya, karena kita tidak perlu membongkar semua. Yang mana jika melepas power steering, kita juga akan direpotkan lagi menyetel pambel, menyetel fan bell, dan tali fan bell 2 ini di setel semua juga. Iya, di setel semua nanti, Mbak. Jadi malah memperpanjang proses, memperlama proses. Yang mana oke lah, mungkin kalau sudah terbiasa tidak ada masalah. Kalau mungkin yang baru pertama buka, maka malah jadi masalah, karena setel fan bell itu tidak sesuatu yang mudah, sepele, tapi bagi yang tidak tahu pasti akan sulit. Karena apa? Itu fan bell tidak bisa juga terlalu kendor, tidak juga bisa terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang efeknya fan bell tidak awet, atau bisa nanti putus di jalan. Kira-kira seperti itu, Mbak, kalau terlalu kencang untuk kondisi fan bell. Jadi dengan cara cukup melepas aki dan dudukannya, bisa kita ganti termostat, Mbak ya. Dan lain kali mungkin ini perlu dilepas, Mbak, supaya tidak mempersulit ya. Kalau saya sudah terbiasa, jadi tidak perlu saya lepas. Untuk bergantian termostat saya rasa seperti itu saja. Dan apalagi yang saya mau sampaikan, Mbak ya, itu lagi lah, kembali lagi, berbeda teknisi, berbeda orang, tentu ya berbeda-beda caranya, tapi tetap satu tujuan. Intinya tetap berhati-hati. Dan sekali lagi, jika bautnya nanti mungkin ragu atau apa, ganti yang baru, Mbak, untuk baut termostat ini ya, karena dia itu kan berdekatan dengan air, takutnya mungkin bocor, sempat lari ke baut airnya.
walaupun tidak nanti jangan dipasang ulang, mending ganti baut yang baru saja untuk kasus termostat ini kayaknya. Dan untuk termostat yang saya pasang ini yang sudah saya modif Mbak ya, mungkin nanti kalau video ini saya teruskan mungkin terlalu lama Mbak ya, karena sudah terlalu panjang untuk video ini. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri untuk pengetesan termostat yang sudah dimodif. Walaupun sudah kita tes, kalau kemarin kan kita sudah tes di rebus Mbak ya, tapi nanti kita tes di temperatur suhu di mobilnya Mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.